Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita, haleluya. Kembali kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jika hari ini untuk kita ditegur, diajar dengan firman Tuhan Bapak Ibu, itu karena kebaikan Tuhan semata-mata. Dan saya tidak lupa bertepatan dengan Hari Raya Imlek, saya dan keluarga besar saya mengucapkan kongsi pacai selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya. Puji Tuhan. Saudara, tema kita pada hari ini adalah bicara jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Sebelum lebih mendalam saya berkhotbah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau hari ini kembali diperbolehkan dan diizinkan untuk kembali kami mendapatkan firman-Mu. Ditegur dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, dan kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menguatkan, memulihkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, seperti di awal saya bicara mengenai tema kita adalah jangan menduakan Tuhan. Ini perlu kita hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan kita ini mempunyai Tuhan dua Tuhan. Satu Tuhan Yesus, satu lagi Tuhan yang lain. Mengapa demikian? Ya bisa saja tanpa disadari atau disengaja. Dan kebanyakan pintu masuk orang-orang Kristen menduakan Tuhan itu melalui budaya. Melalui budaya itu sangat mudah sekali seorang Kristen untuk menduakan Tuhan. Ini perlu kita cermati. Jikalau kita lalai dalam mencermati hal tersebut, dan pada akhirnya kita mendapatkan akibat, ini bukan ancaman ya Bapak Ibu, tapi ini adalah kebenaran. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan kita menuntut kesetiaan Tuhan. Jangan kita menuntut kasih Tuhan. Karena kita sendiri kedapatan menduakan Dia. Perlu kita wanti-wanti terhadap hal kondisi apapun. Jikalau ada spirit menduakan Tuhan, jangan dilakukan. Setialah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudaraku, untuk kita supaya jangan menduakan Tuhan adalah kita harus mencermati ajaran-ajaran yang ada, entah ajaran-ajaran dari nenek moyang, ajaran-ajaran dari manapun yang di luar Injil. Kita perlu mencermati. Kita lihat di Ulangan 6 ayat 12 sampai 17. Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Firman Tuhan ini, saudaraku, keras berbicara mengenai peringatan kepada bangsa Israel, jangan sampai mereka menduakan Tuhan. Mereka harus mengingat Bapak Ibu, Tuhan yang setia. Demikian pula terhadap diri kita.
kita, saudaraku, harus tahu dan paham Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah mengorbankan dirinya untuk demi kehidupan kekal kita. Masakan kita mau hianati? Masakan kita ingin menduakan Dia? Sebab Allah ini adalah Allah yang cemburu. Sebagaimana, saudaraku, dalam rumah tangga, kalau kita mengkhianati rumah tangga kita, bahaya, saudaraku. Iya kan, kita tidak berlaku setia dan pasti ada hukumannya. Pasti ada tabur tuainya, Bapak Ibu. Jadi kesetiaan ini penting. Setia kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan ini terus kita cermati nilai kesetiaan kita, jangan sampai kita terlena, terbuai, dan tertipu. Kalau keadaan kondisi kita tidak mencermati langkah tingkah laku kita, niscaya satu saat kita akan menduakan Tuhan. Tatkala kita kecewa, tatkala kita menderita, tatkala kita memperoleh sakit penyakit. Ini banyak kejadiannya, saudaraku. Orang Kristen untuk mendoakan Tuhan. Kalau saya lancang bicara, saudaraku, kemungkinan 80%-an orang Kristen sudah mendoakan Tuhan. Ini jangan main-main, saudaraku, dalam hal tersebut. Makanya untuk itu firman Tuhan ini memperingati kita kembali atau memperingatkan kita kembali agar kita mencermati dengan apa yang kita percayai. Sebab di sekeliling kita banyak kepercayaan lain yang beredar. Dan itu perlu kita waspada dan cermati. Jangan sampai kita mengakuinya sebagai nilai yang mendoakan Tuhan. Sebab jika demikian keadaannya atau kondisinya, saudaraku, tidak ada lagi pemeliharaan Tuhan. Ini penting sebab kita sendiri yang menduakan Dia, yang mengkhianati Dia. Penting ya Bapak Ibu cermati dalam hal ini. Jikalau sudah terlanjur Anda mempunyai Tuhan dua, di luar Yesus pun ada Tuhan, yang sebenarnya tidak ada Tuhan, satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Bertobatlah secara cepat agar tidak terjadi hal yang tidak mengenakan terhadap dirimu dan keluargamu, supaya kita mengerti akan nilai-nilai firman Allah ini. Saudaraku, jikalau kita setia,
Dan bukan tidak mungkin kita akan mengalami murtad, Bapak Ibu, ya kan? Saya baca lagi di Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Anda paham dengan firman Tuhan ini? Kalau paham, sudah dilaksanakan atau belum? Sudah taat atau belum? Sudah setia atau belum? Itu pertanyaan yang perlu kita cermati. Agar ada satu nilai pembelajaran bagi diri kita sendiri untuk kita memunculkan alam kesadaran dan alam kesetiaan kita kepada Kristus. Sehingga kita, saudaraku, benar-benar mencermati kondisi keimanan kita setiap saat, setiap waktu,